Halo sahabat, senang sekali saya bisa menyapa sahabat dimanapun sahabat berada. Di cerita kita hari ini saya akan mengajak sahabat untuk kita mengunjungi dua sosok inspiratif lagi dari kota Jayapura. Keduanya ini adalah mama dan anak, pemilik sanggar seni Inokinson Awin dan Smini Art Shop Papua. Yang unik ketika Anda berkunjung ke sanggar seni ini, Anda dapat memperoleh mahkota Papua, pakaian adat atau rumbai-rumbai, dan aksesoris yang terbuat dari bentuk imitasi atau menyerupai aslinya. Terdiri dari imitasi pinang dan siri, imitasi rumbai-rumbai, dan yang paling terbaik yaitu mahkota imitasi burung cendrawasih. Bulu cendrawasih diganti dengan bulu ayam yang diambil dari kemoceng sebagai bahan baku. Mama Herlina Rumkorem adalah salah satu sosok inspiratif di video kali ini. Mama telah melakukan beberapa modifikasi mahkota bulu ayam sejak tahun 2018. Tapi jauh sebelum itu, ide membuat mahkota Papua dari bulu ayam ini dimulai sejak tahun 2010. Keterbatasan bahan baku di kota Jayapura dan juga naluri untuk menjaga serta melestarikan budaya tanpa merusak lingkungan adalah semangat yang tersimpan di dalam hati Mama Rumkorem. Sang pelestari budaya dari biak ini juga mewarisi bakat seni dari sang ayah. Dulunya ia sudah mengerjakan pakaian adat yang digunakan sendiri. Ya, dulunya Mama Herlina Rumkorem adalah seorang penari. Untuk menari, biasanya para koreografer ini menyiapkan sendiri busana pentasnya. Seperti apa kisahnya? Selamat menyaksikan. Nama saya Herlina Rumkorem. Inokinson itu inoken, terus son itu yang paling kecil dan itu tidak bisa orang yang kepala. Kalau orang biak bilang mananwir atau kepala yang ada di kampung itu saja yang miliki kantong itu atau noken itu. Jadi tidak bisa orang sembarang pegang kecuali dia punya pesuruh, pelaku seni langsung. Karena orang tua saya seniman atau seni rupa. Orang tua saya membuat patung, tombak, dan sebagainya. Jadi mama saya sendiri juga ikut bapak. Akhirnya saya lihat bagaimana bapak saya buat kalung, buat gelang untuk patung-patung. Akhirnya di situ juga kita di kampung juga dulu itu kita lomba tari yang sekarang disebut Jospan. Dulu itu tari adat, terus seka, pancar. Dulu penyebutan itu. Sekarang baru disebut Yosim Pancar digabung. Jadi pada tahun 73 saya mulai bertekun. Kita buat daun pandang jadi mahkota. Orang biak bilang besan. Laki-laki maupun perempuan pakai sama-sama, tapi modelnya lain. Jadi perempuan punya bisa kita kenal, laki-laki punya bisa kita kenal. Jadi tidak sama. Dan juga yang di tangan, asisio yang di tangan dan mangrekre di kaki. Sampai sekarang saya masih buat sampai sekarang. Dan saya sendiri tahu persis bagaimana orang biak punya atribut yang sebenarnya. Karena saya sendiri pelaku. Jadi ini saya bicara khususnya orang biak, atribut orang biak. Jadi bukan mahkota yang sekarang modern, bukan. Kalau saya pergi beli bisa beli, tapi saya sudah matikan sagu. Berarti kita punya anak-anak yang dari yang generasi-generasi muda, dia tidak akan tahu bahwa sagu itu bagaimana.
Kalau kita ambil itu terus, berarti otomatis mati. Sudah tidak ada sagu lagi. Dan bukan saya punya tempat di Jayapura, saya kan orang biak. Jadi bagaimana, saya pikir bagaimana untuk saya harus bikin rumbai-rumbai rok dari tali rafia, dan itu pun tidak beda jauh, pas dengan warna Papua. Ada harga-harga, ada variasi, yang gantungan kunci, ada kalung, ada gelang, dan juga ada tas-tas dari kulit kayu, ada rumbai-rumba, ada baju yang sudah diukir kulit kayu, dan juga noken ada noken dari Panyai, noken dari Wamena, noken dari Biak atau disebut Saireri, ada semua di sini. Ada juga koteka, ada juga mahkota yang modern yang sekarang, dari bulu ayam. Jadi yang noken yang paling harga yang paling tinggi itu harganya 3.750.000, yang harga yang paling tinggi. Noken anggrek. Perkenalkan, nama saya Lucy Umbora. Saya mempunyai usaha aksesoris khas Papua yang bernama Smini Art Shop. Di mana nama Smini ini saya ambil dari bahasa Ibrani, dari angka 8, yang artinya permulaan yang baru. Kenapa sampai saya ambil angka ini atau arti nama ini? Karena awalnya saya bergabung dengan keluarga, mempunyai suatu usaha aksesoris Papua. Tapi saya mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman, untuk mempunyai tempat usaha sendiri. Itu yang kenapa karena saya ibadah Sabat, jadi saya terinspirasi dari angka-angka dan nama-nama bilangan dari bahasa Ibrani. Jadi saya cerita dengan ada kakak saya, dia bilang bagaimana kalau dengan angka 8? Karena aku mulai sebuah usaha ini mulai dari nol sendiri, aku yang sendiri berusaha sampai bagaimana membangun tempat ini. Jadi kalau bisa aku pakai nama angka ini tapi dalam bahasa Ibrani. Jadi saya berharap dari nama ini juga menjadi berkat. Karena secara spiritual juga makna dari angka 8 ini sangat baik. Bisa menjadi berkat yang baru. Dan kenapa saya selalu bilang kepada teman-teman, ini tempat bukan untuk saya sendiri, tapi tempat ini untuk jadi wadah untuk siapa saja yang mau datang taruh barang di sini juga bisa. Yang belum punya tempat mau datang taruh tidak apa-apa, nanti saya tolong jual. Dan saya mulai usaha ini bersama keluarga itu sejak tahun 2000. Memang sudah dari SMP, SMA, tapi lebih fokus itu di tahun 2013. Dari 2013 itu sudah mulai fokus untuk bagaimana mengerti, ternyata aksesoris Papua itu juga sangat berarti. Kalau bukan tuh yang bikin siapa lagi? Jadi dengan motivasi seperti itu, saya berusaha dari awal mungkin cuma bikin iseng, belum terlalu serius, tidak terlalu rapi, tapi bagaimana belajar untuk mencintai apa yang tong lakukan. Saya belajar untuk mencintai produk atau barang yang saya lakukan. Saya bilang, kalau saya tidak bikin terus nanti punah, bagaimana dengan saya anak-anak tuh nanti mau tahu bagaimana? Kalau bukan orang ini generasi seterusnya setelah mama ini tuh harus tahu, supaya tuh bisa ajar kayak tuh untuk generasi berikutnya lagi. Seperti begitu. Baik, di sini adalah salah satu produk terbaik kami, ada imitasi burung cendrawasih. Kenapa kami terinspirasi membuat imitasi burung cendrawasih? Karena kepunahan, cara borongan membunuh cendrawasih asli. Dan bagaimana kami punya pikiran terinspirasi untuk membuat imitasi cendrawasih, yang dimana kami mencoba menggunakan kayu sebagai badan burung. Kayu
banyak kayu yang kami coba, tapi sampai dapat bahan seperti begini itu sangat langka. Dan juga kami menggunakan bahan sisa atau bahan daur ulang dari bulu-bulu ayam, dimana yang hanya digunakan sebagai kemoceng atau dibuang oleh jadi sampah masyarakat, kami gunakan untuk menjadi bulu-bulu untuk pengganti bulu cendrawasih yang asli. Dan ini kami menggunakan bahan sisa dari kain yang biasa dibuang oleh penjahit. Kami ambil gunakan untuk bisa bagaimana kita ciptakan untuk membentuk sayap dan juga membentuk moncongnya, dan semua kain-kain ini semua dari bahan-bahan sisa. Tanya kalau yang asli kan mahkota, tapi ini kita berinovasi. Bagaimana kalau untuk yang perempuan untuk bisa jadi apa, untuk jepitan saja saat dia senggul rambut atau pokoknya multifungsi. Jadi seperti begini. Ya. Jadi bisa dilepas. Ini fungsinya sangat baik kita bikin. Lepas jepitannya baru ditaruh saja begini, atau untuk hiasan di etalase juga bisa. Atau taruh macam di atas pot bunga atau di atas, ya contohnya seperti begini. Bisa jadi hiasan. Jadi dia multifungsi. Jadi mata kalung bisa untuk hiasan di mobil. Jadi nanti kalau saya mau untuk jadi hiasan mobil, jadi kita sudah bikin ada besi begini. Ada besinya, siap kita untuk pasang tali untuk digantung di mobil. Kenapa belum pasang? Karena dari fungsinya mereka mau jadi hiasan mobil atau untuk jepit rambut. Karena stop buru cendrawasih, stop pakai cendrawasih yang asli. Kalau tom bisa ciptakan imitasi cendrawasih untuk tom pakai, kenapa tom harus musnahkan tom cendrawasih yang seharusnya tom anak cucu juga bisa lihat akan. Kami juga menerima pesanan souvenir pernikahan, di mana ini imitasi buah pinang yang kami buat. Ini imitasi dari buah pitanggor yang kami dapat, biasa kami kumpul di Pantai BSG. Kalau siri ini banyak bahan, kadang dari ampas kayu, ada juga dari buah yang kering, sejenis buah sagu begitu. Ya, dijadikan satu. Bisa juga di sirinya ini tulis nama mereka, supaya jadi kenang-kenangan untuk souvenir pernikahan mereka, seperti begitu. Kota imitasi burung cendrawasih, seperti yang tadi saya bilang, stop buru yang asli. Biasa kan asli dong buru untuk bikin mahkota seperti begini. Tapi kalau tom bisa ciptakan hal yang baru, imitasi untuk burung cendrawasih yang terlihat asli dari jauh, kenapa tidak? Jadi stop buru cendrawasih asli, baru mari tom bagaimana berpikir untuk bikin hal yang baru untuk melindungi tom burung cendrawasih yang dong kenal dengan burung surga. Seperti itu. Di sini ada anting-anting yang kami jual mulai dari harga 20.000. Ini dari kulit kerang. Ada juga dari benang yang dibikin model rumbai-rumbai. Sampai dari kulit, ada juga dari bulu ayam. Sampai yang harga yang begini, yang harga 100.000, karena ini menggunakan gelang asli Wamena yang kami perpadukan dengan kombinasi inovasikan baru. Inovasi dia dengan benang, jadi kelihatan kayak rumbai-rumbai. Dan juga ada kombinasi pinang dengan kulit anggrek. Kalau ini model Tifa. Sampar atau paseda. Kalau Serui biasa bilang paseda, kalau biak sampar. Ini juga, ini terbuat dari kulit kerang. Ini mas kawin juga, jadi kalau ada yang perlu bisa datang ke tempat kami. Ini harganya 250. Iya, asli dari kulit kerang. Burung cendrawasih selalu identik dengan Papua. Dulu, setiap acara seremonial di Papua menggunakan cendrawasih yang asli sebagai cendramata atau souvenir.
Namun setelah mendapat kritik keras dari para pemerhati lingkungan dan pencinta burung cendrawasih, akhirnya pada tanggal 5 Juni tahun 2017, pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengeluarkan surat edaran tentang larangan penggunaan burung cendrawasih sebagai aksesoris maupun cenderamata dalam setiap acara seremonial yang diadakan di Papua. Sahabat, Anda tetap bisa melihat cendrawasih sebagai cenderamata dalam bentuk imitasi, menggunakannya sebagai jepit rambut untuk perempuan dan mahkota untuk laki-laki atau perempuan, bahkan sebagai hiasan ruangan dengan bentuk imitasi burung cendrawasih seperti yang tersedia di Inokinson Awin dan Smini Art Shop Papua yang beralamat di Jalan Gerilyawan Abepura, Kota Jayapura.